channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Word. Nah, Office Word kali ini kita akan mengerjakan awal mula jika saya menyusun sebuah skripsi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyusun tugas akhirnya. Oke, hal pertama yang harus diperhatikan saat mahasiswa hendak mengetik atau memulai mengerjakan skripsinya adalah dokumennya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ukuran kertas yang digunakan. Nah, biasanya kalau di setiap universitas ada panduan skripsinya, jadi kira-kira kertas apa yang akan digunakan. Nah, yang pertama adalah ukuran kertas. Nah, jika ukuran kertas, maka di menu Word pertama yang akan kita pakai yaitu menu layout. Oke, menu layout ini terdiri dari beberapa submenu yaitu page setup, paragraf, dan range. Nah, untuk mengukur atau melihat ukuran kertas, maka kita akan lihat dari submenu page setup. Di sini ada size, teman-teman. Nah, size ini digunakan untuk memilih ukuran kertas. Nah, kalau saya klik size, teman-teman, ada muncul memang beberapa format dari letter, legal, envelope, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang kita pilih deskripsi itu ya teman-teman, biasanya adalah A4 ya, A4. Maka kalau di sini kan tidak ada, teman-teman, tidak ada. Jadi silakan. Oh, ada 210 kali 297 mm untuk ukuran kertas A4. Tapi kalau seandainya tidak ada untuk komputer teman-teman, dalam Microsoft Word teman-teman A4 itu tidak ada, maka teman-teman silahkan memilih dari more paper size. Nah, di more paper size ini ada 3 pilihan, yaitu margin, paper, dan layout. Nah, untuk mengukur ukuran kertas kita sendiri, maka kita bisa gunakan paper. Nah, paper ini biasanya tergantung, tadi saya klik mana yang keluarnya adalah letter 8. Sekarang saya mau membuat yang A4. Nah, ukuran A4 tadi itu kalau tidak salah 210 kali 297 mm. Nah, tinggal tulis saja di sini, teman-teman. 210 kali 297 mm. Nah, jadilah punya kita, teman-teman, yaitu ukuran kertas A4 dengan ukuran 210 kali 297. Oke, langkah berikutnya juga, teman-teman, yaitu tentukan margin. Margin ini berarti jarak tulisan kita dari bagian atas lembar kerja kita, atas, kanan, kiri, dan bawah. Biasanya juga ini ada dalam panduan skripsi. Nah, maka dari itu kita akan gunakan contoh, yaitu dengan menggunakan panduan skripsi ya. Biasanya itu ukurannya 3344. Nah, kalau di sini kan tidak ada 3344. Bawaannya ya 25,4, 5,4, 5,4, dan 25,4 mm. Nah, custom margin saja, teman-teman, berarti kita akan membuat ukuran kita sendiri. Jadi bagian atasnya 3 cm, bagian bawahnya 4 cm, bagian kanannya 3 cm, dan bagian bawahnya kirinya adalah 4 cm. Kemudian kita Nah, berikutnya lagi adalah setelah kita atur marginnya, maka yang berikutnya adalah ukuran kertasnya. Pengaturan kertasnya. Apakah orientasinya itu adalah potret atau landscape? Nah, tapi biasanya skripsi itu ditulis secara potret. Landscape itu kemungkinan bisa kita gunakan jika kita membutuhkan tabel yang begitu panjang, sehingga kalau landscape itu kalau potret terlalu kecil atau terlalu pendek, maka kita bisa merubah ukuran kertas kita menjadi landscape. Jadi ya, teman-teman,
portrait dan landscape. Kita pilih saja yang portrait. Oke, untuk yang awal ukuran kertasnya sudah selesai, sudah kita persiapkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau coba belajar beberapa pengaturan dasar dalam pengetikan. Nah, di sini saya punya contoh yang sudah saya ketikkan. Oke, beberapa hal dasar yang harus kita tahu dalam proses pembuatan skripsi itu. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk membuat huruf tebal, dan saya rasa ini adalah dasar yang harus dipahami, benar-benar dasar sekali yang harus dipahami oleh orang yang ingin menggunakan Microsoft Office Word. Nah, langkah-langkahnya juga teman-teman kalau kita mau tahu, yaitu hanya dengan cara memblok. Nah, kalau saya ingin merubah salah satu kata, baris, apapun itu dalam pengetikan saya, maka saya harus paham dulu yang cara memblok. Nah, memblok itu banyak sekali cara teman-teman. Saya tidak akan ajarkan semuanya di sini, tapi saya akan hanya gunakan beberapa cara yang sering saya gunakan, yaitu dengan menggunakan klik yang ada di mouse, itu menggunakan klik dari mouse. Banyak juga orang menggunakan shift, anak panah, dan banyak cara lainnya. Oke, sekarang misalnya kata pengantar ini teman-teman, ini mau saya rubah menjadi huruf besar semuanya seharusnya. Maka menu yang harus saya pilih adalah menu home. Yang saya akan mengetikkan menu home, terus kemudian change case. Nah, yang pertama yaitu kita memperhatikan submenu yang ada, yaitu submenu font. Di sini ada huruf A yang besar sendiri, sedikit ya, besar, terus ada huruf A yang kecil juga. Nah, itu simbol untuk menu change case. Nah, kalau teman-teman bingung yang mana, arahkan saja kursor teman-teman. Masih bingung misalnya ya, dengan gambarnya masih bingung, nah, silakan arahkan kursornya ke setiap icon yang ada tanpa harus diklik. Nah, biasanya akan keluar tulisan yang ada di bawah anak panah. Nah, itu tulisan itu sudah memberitahukan ke kita nama dari icon yang ada pada setiap menu. Contohnya ini, saya arahkan anak panah saya, kursor saya, muncul change case. Tinggal diklik teman-teman change case-nya. Nah, change case ini juga banyak sekali pengaturannya, yaitu sentence case, lower case, upper case, capitalize is word, dan toggle case. Misalnya sentence case teman-teman berarti merubah kata satu kalimat itu satu huruf awalnya itu adalah huruf besar. Kemudian lower case, nah berarti merubah semua yang kita blok itu menjadi huruf kecil. Terus upper case maka akan berubah menjadi huruf kapital semuanya. Capitalize is word berarti setiap kata awal dalam setiap huruf awal dalam satu kata dalam kalimat yang kita blok itu akan berubah menjadi huruf kapital. Berikutnya lagi toggle case. Nah, berarti setiap huruf awal dalam satu kata di satu kalimat yang kita blok akan berubah menjadi huruf kecil, sedangkan kata selanjutnya itu berubah menjadi huruf besar. Nah, biasanya kata pengantar itu kalau deskripsi itu harus dituliskan dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, maka kita tinggal memilih yang upper case. Oke, berikutnya lagi teman-teman, misalnya membuat huruf seperti ini, kata pengantar ini harus menjadi lebih tebal atau lebih tebal ya, lebih bold, pilih yang ini teman-teman. Nah, selain mengklik icon yang ada pada menu, kita juga bisa menggunakan jalan pintas. Nah, untuk tahu jalan pintasnya juga teman-teman tinggal arahkan saja kursornya. Nah, kalau muncul nama di bagian bawah, biasanya setelah muncul nama ada dalam kurung itu ada Ctrl tambah B, ini sampelnya ya.
untuk yang menu bold, jalan pintasnya adalah Ctrl B. Tekan Ctrl baru tekan B pada keyboard teman-teman. Bold. Oke. Kalau sedang kan yang huruf garis miring itu adalah italic. Terus kemudian yang ada garis bawahnya itu adalah underline. Tapi dalam pengaturan skripsi biasanya kata pengantar itu tidak menggunakan underline dan tidak menggunakan italic. Oke. Berikutnya lagi biasanya huruf kita bisa, pengaturan lainnya adalah dengan membuat huruf itu menjadi rata tengah atau center, agak ke center. Ya, kata pengantar ini caranya gampang. Tinggal masuk lagi dari menu home, terus kita perhatikan lagi submenu paragraf. Submenu paragraf ini ada yang line left, center, line right, dan justify itu untuk yang rata kiri dan rata kanan. Kalau line left untuk rata kiri, terus center rata tengah, line right itu untuk rata kanan, dan justify itu rata tengah, rata kiri dan rata kanan. Nah ini contohnya ya, kalau rata kiri memang udah kayak gini nih teman-teman. Kalau center, nah dia akan pindah ke tengah. Terus kalau kanan, dia akan ke sebelah kanan. Terus kemudian rata kiri dan kanan, itu dia akan kembali ke bagian kiri. Nah, tapi karena sekarang kita kata pengantar biasanya deskripsi dituliskan itu rata tengah. Oke. Nah berikutnya lagi teman-teman, untuk yang isi paragrafnya ini kita buat saja rata kiri dan rata kanan biar lebih rapi. Dan biasanya memang dalam penulisan skripsi tulisannya harus memang rata kiri dan rata kanan. Nah berikutnya lagi adalah kita akan mencoba untuk mengatur paragraf. Nah untuk masuk ke dalam menu paragraf itu juga banyak sekali caranya, tapi saya akan menggunakan cara yang mudah menurut saya. Tinggal pilih menu home. Nah di submenu paragraf itu sebelah kanannya itu ada icon untuk setting atau paragraf setting. Tinggal diklik saja paragraf setting teman-teman, nanti akan keluar. Nah di sini ada dua pilihan, yaitu indent and spacing dan line and page break. Tapi kalau kita mau buat yang paragraf, biasa kita pilih saja yang indent and spacing. Nah berikutnya untuk general, pengaturan general ini sudah otomatis teman-teman. Jadi kalau andaikan alignmentnya sudah kita pilih justify kayak tadi rata kiri rata kanan, maka akan otomatis dia juga akan keluar di sini justify atau rata kiri rata kanan. Outline levelnya juga body text, terus indentation. Nah indentation ini untuk mengatur biasanya pengaturan dalam sebuah paragraf itu harus seperti apa. Nah di sini ada spesial untuk indentation, ada left, right, spesial, dan by. Nah untuk setiap perubahan yang kita akan rubah pada indentation ini akan terlihat pada bagian preview ini. Contohnya teman-teman, biasanya dalam penulisan skripsi setiap paragraf itu harus dituliskan awal kalimatnya itu dituliskan agak menjorok ke dalam. Nah di dalam indentation spesial ada dua pilihan, yaitu first line dan hanging. Nah biasanya kalau kita ingin membuat huruf kita agak menjorok ke dalam, maka kita harus pilih dulu itu yang menjorok ke dalam itu adalah baris pertama atau baris kedua, tiga, dan seterusnya. Nah kalau kita pilih hanging teman-teman, nah ini berlaku untuk baris kedua dan seterusnya dalam satu paragraf. Sedangkan kalau kita pilih first line, maka yang akan menjorok ke dalam itu adalah satu baris pertama. Nah, jadi karena deskripsi itu untuk kata pengantar, bab 1, bab 2 biasanya kita gunakan yang namanya first line. Sedangkan untuk yang daftar pustaka, maka kita akan memilih menggunakan hanging. Berikutnya lagi ada left dan right. Nah, left dan right ini maksudnya adalah kira-kira yang menjorok ke dalam itu baris pertama, oke, tapi itu dari bagian kiri atau bagian kanan. Dan besarnya itu berapa sentimeter. Nah contohnya kalau saya pilih left, lihat perhatikan teman-teman,
Oke, nanti otomatis yang bagian kiri itu akan menjorok ke dalam seluruhnya bagian kirinya. Lihat ya teman-teman. Nah, sedangkan bagian kanannya kita rubah juga akan menjorok ke dalam. Tapi kan dalam pengaturan skripsi kita tidak perlu merubah left dan right ya, karena biasanya itu disesuaikan dengan semua baris yang ada. Biarkan saja 0 teman-teman. Nah, berikutnya first line. Nah, oke, kalau baris pertama itu dia menjorok ke dalam, tapi itu berapa sentimeter? Nah, kita ngaturnya itu di by. Nah, biasanya ada aturannya ya, tapi kita bisa buat saja 1,275 cm itu bawaan dari Word. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah spacing. Nah, spacing di sini ada yang before, ada after, ada line spacing dan add. Nah, maksudnya adalah berapa sih jarak spasi antara satu baris dengan baris lainnya. Nah, kalau biasanya single itu dia jadinya semakin rapat 1 cm. Terus kalau 1,5 lines itu 1,5. Terus double lebih tebal lagi, alias lebih jauh lagi ya teman-teman. Terus at least ada lagi pilihan exactly dan ada juga pilih multiple. Tapi biasanya deskripsi itu spasinya adalah 1,5 lines. Nah, berikutnya teman-teman ada before dan ada after. Nah, maksud dari before dan after adalah jarak antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Sekarang yang contohnya kalau di previewnya teman-teman yang berwarna hitam itu adalah contoh dari paragraf yang akan sudah kita blok. Jadi kalau ini kan before berarti maksudnya adalah berapa sentimeter sih jarak antara, berapa spasi gitu ya, jarak antara paragraf yang diblok dengan paragraf sebelumnya. Nah, biasanya dibiarkan 0 saja bawaannya. Berikutnya after adalah kebalikannya, yaitu berapa jarak spasi antara paragraf yang kita blok dengan paragraf sesudahnya. Jadi kita biarkan saja 0 teman-teman. Nah, kalau sudah kita oke. Jadi seperti ini ya teman-teman kata pengantarnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih dan semangat belajar ya.